Suka mengocok-ngocok setiap hari, itu aman? Atau diam-diam merusak tubuh dan otak kita? Banyak pria ya yang santai, dia ngocok tiap hari kerjaannya karena merasa nggak ada keluhan di tubuhnya. Tetapi jangan salah, kalau kita mempertahankan kebiasaan buruk ini dalam jangka panjang, bisa saja dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Di video kali ini, kita akan membahas ya, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika mengocok setiap hari, juga bagaimana solusi terbaik yang bisa kita lakukan supaya tubuh kita kembali sehat. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah Dengar Masalah Kesehatan, di mana di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh subscriber saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Oke, langsung saja kita akan membaca email dari penanya terlebih dahulu. Halo dok, perkenalkan saya Husni, nama samaran. Saya mau membahas masalah testosteron dan dopamin. Saya seorang insan colikiawan pro yang sudah bergelut selama 7-8 tahun. Umur 20-an dengan dosis coli 1 kali sehari minimal dan menghabiskan waktu 30-60 menit sehari untuk nonton bokep. Kalau keadaan normal perlu 5-10 menit minimal sampai dengan 40-60 menit kebiasaan untuk klimaks. Cara coli yang agak beda, biasanya ketika saya mau klimaks saya berhenti untuk istirahat dan mulai lagi setelah agak rileks. Seperti olahraga, lakukan repetisi sampai failure lalu dilanjutkan setnya. Perbedaannya ketika cerot cepat, sperma yang keluar sedikit dan kurang kental juga kurang puas. Dan ketika cerot lama, sperma yang keluar banyak dan kental seperti tali putih berkilau. Saya menambahkan coli dalam daftar workout saya, hehehe. Ampun. Saya juga pecandu olahraga kurang lebih 2 tahun yang biasa menghabiskan 40-60 menit untuk workout atau lari, serta menjaga pola makan dan tidur untuk membangun otot. Dan saya penyuka tanaman yang bisanya menghabiskan waktu 20-40 menit sehari untuk merawat tanaman. Rasa adem dan bahagia untuk ketenangan dan kelola stres saya. Pertanyaan saya, bagaimana kondisi testosteron dan dopamin saya? Apakah ada cara mencek secara mandiri selain cek langsung? Nanti kalau ada kesempatan saya usahakan. Terima kasih dok, dan doain saya semoga dapat betina yang baik untuk menyalurkan hasrat saya secara sehat dan halal. Amin. Husni, semoga segera ketemu ya calon istrinya kelak supaya nggak ngocok terus kerjaannya tiap hari. Kasus ini lumayan unik ya karena dia pribadi mengakui kalau dia seorang insan colikiawan yang pro. Memang salah satu kriteria seorang pecandu bokep berat itu adalah dia kalau ngocoknya lebih dari 4 kali seminggu. Si Husni ini dia bilang minimal sehari sekali. Artinya dalam sehari mungkin aja loh dia bisa sampai 2 kali. Ampun, ini benar-benar di atas rata-rata dan merupakan seorang colikiawan pro. Konsumsi pornografinya juga lumayan banyak ya, 30-60 menit sehari. Alias dalam seminggu bisa nonton bokep sampai 7 jam kalau di total. Orang-orang yang nonton bokep lebih dari 2 jam selama 1 minggu, itu udah merupakan indikasi kalau dia pecandu bokep berat. Bukan gak mungkin ya dia nonton bokepnya lama, karena apa? Selain karena dia menunda-nunda untuk sampai puas, juga dia kadang kesulitan untuk mencari bacol yang cocok. Ini sudah merupakan indikasi colikiawan yang pro dan berat memang. Sebelumnya kita akan membahas mungkin satu demi satu ya. Salah satunya itu adalah kebiasaan dia coli. Jadi kalau dia bilang coli yang biasa aja, dia ngerasa kayak kurang puas maksimal dan kayak biasa aja air maninya. Dia terbiasa dengan metode yang nunda-nunda. Jadi memperlakukannya kayak olahraga ya, repetisi sampai failure. Nah, metode ini sering disebut dengan metode aging atau istilah internet ada juga yang bilang dengan gunning ya. Alias kebiasaan seseorang yang saat masturbasi, ketika dia mau klimaks, dia stop dulu. Dan ini dia lakukan sampai akhirnya terjadi berulang kali. Tujuannya adalah supaya ejakulasinya itu lebih intens. Karena apa? Kepuasannya bener-bener yang nikmat banget. Sebetulnya hal ini sih relatif aman saja dilakukan. Tetapi masalahnya tidak semua orang nyaman dengan kondisi ini. Misalnya ya, pada beberapa orang ternyata yang melakukan ini justru dia merasakan ketidaknyamanan di buah zakar. Saran saya sebaiknya jangan dilakukan. Karena pada beberapa orang yang terbiasa melakukan ini, terkadang pembuluh darah di organ reproduksinya itu menjadi terlalu meningkat sehingga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan keluhan di tubuhnya. Makanya saya pribadi untuk gaya coli dengan menunda ini sebaiknya disesuaikan juga dengan kenyamanan tubuh kita. Kalau kita nggak nyaman, jangan dipaksakan karena tadi ada risiko-risiko. Salah satu kondisi medisnya ada yang disebut dengan epididymal hypertension alias tekanan darah tinggi di daerah epididymis. Epididymis itu adalah organ yang berada di atas buah zakar. Karena tadi kebiasaan naik ulur, akhirnya pembuluh darahnya itu jadi lebih banyak di sana dan tekanannya
gairahnya meningkat. Betul sih, ketika melakukan edging ini dia akan merasakan kepuasan yang lebih intens karena ada tarik ulurnya. Tetapi ya ini juga sudah menjadi kecurigaan ya. Jangan-jangan dia udah kecanduan berat, dia udah ngerasa nggak puas dengan metode yang biasa. Hati-hati, kalau semakin lama ini dibiarkan, bukan nggak mungkin dia akan semakin sulit untuk mencapai kepuasan nantinya. Belum lagi dengan pasangan nanti ya, itu merupakan hal yang sangat berbeda sekali ketika dia menikah kelak. Lalu untuk pertanyaannya ya, bagaimana untuk mencek kondisi testosteron dan dopamin? Apakah ada cara untuk mengetahui tanpa pemeriksaan laboratorium? Sebetulnya ya, testosteron pada usia-usia muda, apalagi 20-an, itu harusnya relatif aman. Kecuali Husni ini orangnya gemuk, obesitas parah, atau mungkin dia ada gangguan keturunan, bisa saja loh hormon testosteronnya ini sebetulnya rendah. Selain itu juga harus diperhatikan ya, biasanya pada orang-orang yang testosteronnya rendah, itu sering timbul beberapa keluhan dan gejala. Salah satunya badannya mudah capek, ngantuk, lemes, emosi nggak stabil, gairah turun, ereksi pagi jarang. Nah ini sudah menjadi salah satu kecurigaan tanda testosteron rendah. Untuk kebiasaan insan colikiawan pro alias ngocok tiap hari sendiri, sebetulnya dia relatif aman dan tidak akan menurunkan testosteron ya, apalagi mengganggu kualitas sperma, karena dia tidak ada hubungan secara langsung. Seharusnya ya kalau Husni ini gairahnya meningkat, dia rajin olahraga, dan usianya ini masih muda, kadar testosteron di tubuhnya sebetulnya aman. Tetapi sekali lagi untuk tahu secara pasti memang paling ideal itu adalah dari pemeriksaan laboratorium, karena di sana akan kelihatan berapa angkanya. Nah sekarang bagaimana dengan kadar dopamin di tubuh? Untuk dopamin sendiri itu bukan merupakan pemeriksaan rutin ya. Kalau testosteron sering saya periksakan ke pasien-pasien. Dopamin ini bukan hal yang lumrah untuk dilakukan pemeriksaan. Biasanya dia paling sering diperiksa untuk melakukan penelitian kesehatan. Yang jadi masalah dengan dopamin di sini adalah bisa saja sebetulnya Husni ini dopamin di otaknya itu tinggi, tetapi dikarenakan dopamin yang tidak sehat. Salah satunya tadi karena kecanduan pornografi yang berat. Jadi ya, pada seorang pecandu pornografi yang berat, tubuhnya itu dia akan kebal dengan dopamin yang rendah. Dia butuh sesuatu yang lebih baru dan intens. Makanya kadang ya pada insan colikiawan pro, mereka scrolling bokepnya relatif lama tuh untuk cari bokep yang cocok. Perlu kebaruan, makanya sering timbul fetis yang aneh-aneh. Atau mungkin dia perlu teknik yang aneh, entah dengan menggunakan alat bantu seks atau dengan metode yang edging tadi alias gunning. Ketika dia melakukan itu, dopaminnya jauh lebih dimanjakan, makanya dia ngerasa puas dan plong. Berbanding terbalik dengan cara yang biasa, dia ngerasa kalau gak menyenangkan nih. Nah itu sudah menjadi kewaspadaan sih sebetulnya. Tetapi terlepas dari Husni ini yang merupakan insan colikiawan pro, di sini saya mau mengacungkan jempol untuk kebiasaan positif lainnya ya, yaitu adalah rutin melakukan olahraga dan punya hobi yang bagus, yaitu adalah merawat tanaman. Jadi dengan kita melakukan itu, dia cukup membantu untuk menjaga kesehatan, fungsi otot, dan juga hormon di tubuh kita. Apalagi dia bilang dia menjaga pola tidur dan makannya. Cuman itu tadi sebetulnya ya, kalau dia pengen lebih sehat, kenapa nggak dia mengurangi pornografinya ini dan lebih menguatkan di hobi dan kebiasaan positifnya ini? Betul sih, kadang ya kalau pria-pria itu habis olahraga, dia gairahnya akan semakin meningkat karena faktor hormon testosteron yang akan meningkat setelah olahraga kekuatan. Tetapi saran saya coba deh untuk mempertimbangkan metode penyaluran gairah yang lain lebih aman dibandingkan hanya masturbasi. Misalnya bisa dengan memperbanyak kegiatan lainnya atau hal-hal lain yang bisa menekan kebiasaan masturbasi. Karena ingat, sebetulnya masturbasi itu relatif aman ya untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi kalau udah terlalu berlebihan ini bisa menimbulkan masalah, dan masalah yang paling bahaya banget itu adalah paparan pornografi. Apalagi kalau semakin lama dan udah semakin panjang. Dia udah 8 tahun jadi insan colikiawan pro. Nah ini kita nggak tahu sampai kapan otaknya setiap minggu terpapar bokep 7 jam. Otak yang terpapar bokep semakin lama itu akan semakin memiliki dampak buruk. Ini saya bacakan ya untuk penelitian yang mengkaji bagaimana perbedaan antara fungsi otak pada pecandu pornografi berat dan orang yang non pecandu pornografi. Penelitian ini dipublikasi tahun 2025. Jadi dalam penelitian ini dia mengambil ada 21 orang ya, dibagi ada 16 orang yang dia itu relatif jarang nonton bokep. Sementara ada 5 orang yang dia itu insan colikiawan pro seperti Husni ini ya, pecandu bokep berat. Nah dibandingkan antara dua grup ini, dicek bagaimana aktivitas fungsi otak, lalu juga dilakukan tes kognitif untuk melihat bagaimana kinerja otaknya. Didapatkan ya ternyata pada otak-otak pecandu bokep berat, area otak yang berfungsi untuk kontrol diri itu menjadi terhambat. Makanya pada pecandu bokep berat mereka tuh cenderung impulsif, susah mengontrol emosi. Dan disebutkan juga dampak kecanduan bokep ini mirip keadaannya pada seseorang dengan pecandu obat-obatan terlarang. Karena tadi sifatnya dia sama-sama memanjakan dopaminnya. Lalu ternyata setelah dibandingkan bagaimana fungsi kinerja otaknya untuk tes kognitif antara pecandu bokep dengan non pecandu bokep, ditemukan ternyata pada grup pecandu bokep berat mereka akan memiliki respon yang lebih lambat dan juga akurasi yang menurun dibandingkan pada orang-orang yang non pecandu bokep. Makanya ya pada orang-orang pecandu bokep berat ini sebetulnya kalau dia mau mengurangi, bisa jadi sebetulnya otaknya ini dapat bekerja lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sayang aja ya kalau otak kita ini selalu dirusak oleh bokep, apalagi dalam jangka panjang. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam, di sini saya minta tolong ya untuk kalian
kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi tentang insan colikiawan di video selanjutnya. Sekarang yang terakhir ya, apa yang harus dilakukan buat kalian para insan colikiawan pro seperti kasus Husni ini? Betul sih, mungkin kalian belum ada ngerasain gejala ya. Kalian masih bisa ngerasa produktif, olahraga, ada punya hobi yang lain. Cuman kita kan nggak tahu ya, semakin kita tua, kalau kita mempertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk, bukan nggak mungkin ini yang mengakibatkan kinerja otak kita tidak bisa mencapai potensi terbaiknya. Karena apa? Kita selalu teracuni dengan pornografi ini. Semakin lama pornografi, dia akan semakin menekan fungsi otak. Bisa jadi loh, dengan kita mengurangi pornografi, kita bisa akan jauh lebih produktif lagi dan jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Lalu yang paling saya khawatirkan lagi, bukan nggak mungkin nanti ke depannya ketika dia menikah, justru dia sulit merasakan kenikmatan dengan pasangan. Ada loh pria yang dia lebih memilih untuk menyalurkan gairahnya dengan mengocok dibandingkan hubungan dengan istrinya. Karena dia nganggap istrinya membosankan, gitu-gitu aja, nggak mau explore. Nah, ini merupakan hal yang bermasalah ya. Makanya saran saya, kalau kalian ingin mengurangi kecanduan bokepnya, jangan tunggu menikah dulu. Banyak orang berpikir, nanti kalau aku nikah, aman aja udah bisa nyalurin halal, udah pasti auto berhenti nih kecanduan bokepnya. Belum tentu. Ini bukan merupakan jaminan. Saya beberapa kali nemuin ya, ada pria-pria yang kecanduan bokep parah dan dia sulit untuk menghentikannya, bahkan setelah dia menikah. Nah, sekarang saya akan bagikan ya beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk Husni atau kalian para insan colikiawan pro. Pertama, coba deh pertimbangkan untuk menurunkan frekuensi ngocoknya. Nah, kalau misalnya di sini dia bilang tiap hari selalu ngocok terus, gimana kalau misalnya beri jeda sehari? Misalnya Senin ngocok, Selasa enggak, Rabu ngocok, Kamis enggak, Jumat ngocok, Sabtu enggak, Minggu ngocok, dan seterusnya. Jadi ada jeda. Jangan salah, kedengarannya hal ini sederhana. Tetapi kalau kita pertahankan 1 bulan, dia sudah menurunkan kebiasaan masturbasi dan pornografi sebanyak 50%. Lama-lama nanti mungkin bisa diturunkan menjadi 2 kali seminggu. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kebiasaan masturbasi dan juga menonton pornografinya. Karena kalau tiap hari nonton bokep kan sayang banget otaknya. Pertimbangkan juga ya untuk mengurangi paparan pornografi. Jadi mungkin saran saya kita jangan kebiasaan doom scrolling. Pertimbangkan ya, mungkin kita boleh masturbasi tetapi sesekali tanpa menggunakan pornografi, apalagi kalau kita udah terbiasa menggunakan fetis yang aneh-aneh. Harapannya ini akan membantu ya untuk mengurangi dopamin yang tidak sehat yang dikeluarkan ketika kita menonton konten pornografi. Untuk berapa sih target ngocok ataupun nonton bokep per minggu yang paling ideal, itu sebetulnya tidak ada patokan resminya ya. Sekali lagi, tubuh seseorang itu beda. Cuman sebagai gambaran, semakin kita bisa mengurangi, itu akan jauh lebih baik. Dengan kita bisa mengontrol diri, dia akan membantu untuk menormalkan kembali kadar dopamin di otak kita supaya kita tidak kebas dengan dopamin yang biasa dan akhirnya kita bisa menjadi jauh lebih produktif. Mulai juga perbanyak mungkin sosialisasi dengan orang-orang baru untuk mengurangi kita aktivitas di kamar. Kadang kalau di kamar bosan akhirnya ngocok mulu. Nah, ini perlu untuk dipertimbangkan ya. Lalu saran saya juga jangan lupa untuk mengurus diri dan mempertimbangkan untuk mencari pasangan hidup. Apalagi kalau memang ternyata Husni ini jangan-jangan udah cukup mapan ya dia bekerja, ya dibandingkan kalian mempertahankan kebiasaan itu, coba kurangi bertahap dan mulai untuk menyalurkannya dengan pasangan resmi alias istrinya nanti.